partai-partai yang sedang menyodorkan pasangan calon yang memang bagus kan itu. Kira kemarin nggak balik artis itu atau bagaimana? Oh iya, itu kan lain ya. Kalau yang di pileg ya, pileg ini mungkin tidak sefenomenal pemilu presiden kan itu. Pileg ini lebih ke mesin partai yang jalan. Seharusnya itu mesin partai dan yang bersangkutan yang jalan gitu ya, dan tim suksesnya sendiri kan itu. Nah, sejauh mana mereka menggerakkan orang-orang dapil-dapilnya itu dengan menyapa selama sekian bulan itu. Nah, saya nggak tahu apakah turunnya itu intensif sehingga mereka turun ke daerah, ke dapil-dapil intensif sehingga juga katakan bisa menimbulkan rasa percaya. Tapi saya masih optimis karena setiap partai itu menurunkan lebih dari 5 pasangan calon di satu dapil. Kalau ada 12 partai plus ada partai lokal ada 15, itu kan berapa satu dapil berapa calon. Jadi mereka masyarakat lokal termasuk punya pilihan sebetulnya. Jadi kalau soal angka, Bu, kita bicara soal angka, berapa sih angka golput untuk tingkat pileg dan pilpres sendiri? Iya, menurut saya nggak jauh-jauh beda, tapi yang jelas tidak berada di bawah 30. Masih di atas 30, sekitar 30 ke atas. Nyampe nggak sih Bu? Itu rata-rata sekitar 35, 37. Berarti nggak sampai 50% kan? Oh tidak lah, tidak. Saya dengan pilkada seperti pilkada Sumut yang angka golputnya jauh lebih lain, kasus pilkada Sumut lain ya. Jadi pilgub itu memang cenderung besar. Angka yang tidak menggunakan hak pilihnya itu sekitar 37 sampai 47, bahkan di Jawa Timur pernah 43 waktu itu. Itu artinya memang mereka tidak punya ikatan batin dengan gubernur. Jadi masyarakat lokal itu merasa tidak dilayani langsung oleh gubernur. Gubernur kan koordinasi ya, koordinasi bimbingan pengawasan terhadap kabupaten kota yang ada di wilayahnya, sehingga mereka memang tidak membumi. Nah, itu yang menurut saya untuk pilpres alangkah bagusnya ya, bagaimana pasangan calon presiden dan wapres itu turun benar-benar. Nah, ini yang kita harapkan untuk ke depan itu memang kelihatannya siapapun yang akan di media darlingkan gitu ya, siapa oleh di media bukan media darling, jadi masyarakat mendarlingkan calon itu kalau tingkat menyapanya itu ya intensif gitu ya. Bu, ini kan beberapa hasil survei melihat bahwa Pak Jokowi menjadi darling dan juga sampai ada muncul statement bahwa kalau Pak Jokowi tidak maju ke pilpres maka angka golput akan menjadi tinggi. Ibu menanggapi ini? Itu tandanya civil society kita bangkit. Itu yang membedakan pemilu 2009 dan pemilu 2014. Kalau dulu kami semua masyarakat civil society di fait accompli oleh partai-partai, ya silahkan, tidak punya pilihan, ya sudah kita memilih siapapun yang dipromosikan partai. Tapi saat ini tidak, no way katanya masyarakat, kita punya pilihan sendiri. Tidak apa-apa, menurut saya bagus sekali. Bu, bisa, tadi kan dicontohkan pilkada yang tadi disebutkan ya, angka golput lebih tinggi, itu bisa dikatakan sah nggak sih pemilu jika angka golputnya lebih besar daripada itu? Ada jumlah tertentu yang bisa tidak absahkan kan gitu ya. Jadi kasus Sumatera Utara itu masih di ambang batas gitu ya. Tapi itu juga menunjukkan animo masyarakat yang rendah sebetulnya. Ini artinya apa? Berarti ada ketidakpercayaan dari masyarakat atau antusiasmenya itu rendah sekali. Ini artinya calon-calon yang dipasarkan itu tidak fenomenal. Masyarakat itu ingin sesuatu yang berubah. Jadi setiap pemilu, catat gitu ya, selalu masyarakat memimpikan, mengharapkan hadirnya tokoh-tokoh calon-calon pemimpin yang katakan yang memang transformatif, yang berubah. Karena memang niatan dari pemilih ini adalah satu perubahan. Ketika calon yang ditawarkan tidak menjanjikan perubahan, enggak memilih. Anda pun seperti itu kan? Oh, sejauh ini dari calon-calon presiden sudah muncul. Sekarang publik lebih melihat industri kacamata, lebih melihat calon yang bagaimana sehingga nanti juga berimpact kepada angka golput yang menurun. Calon yang seperti apa, parameternya kira-kira menunjukkan yang kayak apa gitu ya, itu bisa dibaca dari kasus apa yang kita alami gitu ya selama 1 tahun terakhir, khususnya 2013. Apa yang kita alami? Kasus bencana atau bencana korupsi yang luar biasa, bencana moralitas yang luar biasa. Oleh karena itu, kita semua pastinya tidak mau mendapatkan pemimpin yang nantinya bisa membawa bencana.
Artinya apa? Kita harapkan pemimpin tadi adalah pemimpin yang betul-betul transformatif, yang katakan mukanya saja tidak akan mau korupsi kan gitu. Oke, orang ini yang kita pilih. Lalu apa buktinya? Ya dia memang konsisten seperti itu. Karena kepemimpinan itu susah dikatakan, tapi ketika dia hadir itu dirasakan oleh yang dipimpin. Jadi rakyat itu merasakan nuansa aroma gitu ya, aroma leadership dari seseorang itu terasa. Ada namanya Ibu punya atau siapa? Anda juga lebih tahu dari saya. Ya. Saya tidak tiru-tiru survei, saya nggak mau tiru-tiru survei. Enggak, mungkin Ibu ada punya ini loh dia gitu nama. Kira-kira yang siapa selama ini gitu. muncul di masyarakat. Ya Pak Jokowi. Jadi tegas Jokowi. Iya, Pak Jokowi. Kita jangan menutup mata kepada ke sesuatu yang memang menjadi real fenomena. Pak Jokowi siapa Bu? Mau hati nggak Bu? Ya maksudnya Jokowi berpasangan siapa misalnya? Kan nomor 1 katanya ya, untuk sementara itu. Tapi ini dinamis. Kita lihat akhir Maret itu siapa? Apakah Pak Abu Rizal Bakri, apakah Prabowo, apakah Win Hade, atau mungkin lainnya kan gitu. Pak Hatta Rajasa dulu. Sejauh mana sih? Kan saya bilang tadi bahwa sekarang Pak Sosyekin lebih melihat profil dari Betul. seorang. Jadi sebetulnya gini loh Mas, masyarakat Indonesia ini merasa kenyang dibohongi. Karena sudah kenyang dibohongi dari periode-periode, mana buktinya mana gitu, kok enggak kan gitu. Nah saatnya sekarang itu kita semua masyarakat itu ikut memilih. Jadi ada konvensi cara partai, ada konvensi cara rakyat, dan ini harus didengar. Karena demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Gitu. Kalau rakyat tidak mau didengar, jangan lupa semua pasangan calon, capres, cawapres itu melamar kerja kepada rakyat. Nah, oleh karena itu kalau mereka tidak mau mendengar, kita penalti, tidak kita pilih. Nah itu. Jadi kita punya semacam kartu truf ya untuk tidak memilih calon. Kok sejauh mana di 2015 ini kekuatan dari partai politik lebih besar atau lebih besar adalah profil dari orang itu sendiri yang akan dicalonkan? Oh, selalu figur. Ya. Kasus Pilkada menunjukkan bahwa figur lebih dominan ketimbang institusi demokrasi yang lain. Apalagi partai politik itu menjadi gudang Kalau legislatif biasanya seperti itu, lebih ke partai. Nah, legislatif lebih ke partai, kadang-kadang juga sosok sangat sangat mobile gitu untuk caleg ya. Dia bisa dihitung karena dirinya dan partainya atau kedua-duanya kan gitu. Tapi untuk capres cawapres biasanya yang bersangkutan. Karena dia dipilih oleh lintas partai, lintas sara kan gitu. Siapapun menarik, tidak peduli suku apapun. Untuk money politik kemungkinan ada money politik untuk 2015 masih besar ya. turun. Saya tidak tahu, itu perlu penelitian ya, tapi kita rasakan aromanya gitu, ada continuation. Bu, kalau fansnya PKPI ke depan tuh? Bu, kalau dana parpol Bu. Sebentar, saya serbu. Bu, dana parpol. Lipi harus menserbu. Dana saksi parpol yang direkomendasikan oleh Bapak.